Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila, NIM 1903060051. Saya dari Peternakan B 2019. Di video kali ini saya akan menjawab kuis dari mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Yang pertama, jelaskan proses reformasi pada dunia perunggasan sesuai dengan literatur. Ada beberapa kebijakan yang mempengaruhi produksi unggas di Indonesia dan juga mempengaruhi telur dan ayam yang ada di pasar. Diterapkan pada tahun 2016, direvisi pada tahun 2018. Berdasarkan pasar 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57 Tahun 2015 tentang ekspor dan impor pakan hewan yang berbasis tanaman. Kualitas produk tidak didapatkan berdasarkan pada standar yang disetujui secara internasional, tetapi pada standar nasional Indonesia. Industri unggas memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia. Industri unggas di Indonesia adalah sektor utama bagi perekonomian nasional yang memasuki 60% protein hewan dan mempekerjakan 10% tenaga kerja nasional. Yang kedua, jelaskan unggas pedaging yang ada di Indonesia. Yang pertama ada ayam kampung super. Ayam kampung super ini cepat dalam hal pertumbuhan, yaitu pada 2 bulan atau 60 hari. Yang kedua ada ayam broiler. Ayam broiler ini masa panennya 35 hari saja. Dan yang ketiga ada ayam coop. Yang keempat ada ayam Brahma yang mencapai standar 5 kg per ekor. Yang ketiga, jelaskan pengaruh faktor pakan terhadap performa unggas dan berikan contohnya. Judul: Performan ayam broiler dengan penambahan tepung daun kaliandra dalam pakan. Penulis: Wati Jufrial dan kawan-kawan. Penggunaan tepung daun kaliandra dalam pakan broiler tidak menurunkan konsumsi pakan, penambahan bobot badan, serta tidak meningkatkan konversi pakan ayam broiler maksimal pada level 5,0%. Penggunaan level tepung daun kaliandra yang ideal 5% sekaligus pembatas penggunaan pakan pada ayam broiler. Yang keempat, berapakah rekomendasi kebutuhan pakan dan minum yang diberikan pada ternak unggas pedaging? Rekomendasi pakan dan minum terhadap unggas pedaging: pakan hampir 57%, biaya produksi broiler pedaging 75%, dan 58% permintaan nasional untuk jagung. Contoh, kebutuhan energi dan protein untuk hidup pokok dan pertumbuhan pada ayam kampung umur 10-20 minggu. Penulis: Mahardika dan kawan-kawan. Menyimpulkan bahwa agar pertumbuhan ayam kampung umur 10-20 minggu diberikan ransum yang mengandung energi sebesar 2,869 kcal/me per kilogram dan protein 16,73% pada ayam kampung umur 10-20 minggu. Yang kelima, jelaskan pengaruh lingkungan dan pencahayaan terhadap performa unggas dan bagaimana. Contoh pada jurnal yang berjudul Pengaruh Pencahayaan Bersilang dan 2 Jenis Alas Kandang Terhadap Persentase Lemak Abdominal Ayam Kampung dengan Sistem Intensif. Penulis: Andi Ashani. Menyimpulkan bahwa suatu interaksi penggunaan 2 jenis alas kandang dan pencahayaan berselang tidak memberikan pengaruh nyata. Yang keenam, jelaskan manajemen apa sajakah yang dipersiapkan oleh peternak pada periode finisher. Pada periode finisher ini perlu kita mengkontrol temperatur, ventilisasi, leading, penangkapan ayam, jumlah tempat minum dan ketinggiannya, kepadatan,
Di mana di fase finisher ini yang diperhatikan adalah pemeliharaan seperti program pencahayaan. Yang ketujuh, jelaskan perbedaan kandang tertutup dengan kandang terbuka dan bagaimana hubungan dengan performa unggas yang dipelihara di dalamnya. Kandang tertutup tidak menggunakan cooling pad, namun menggunakan seperti kipas angin sedot. Kandang tertutup akan memberikan hasil yang baik terhadap ayam yang dipelihara pada kandang tertutup. Sedangkan kandang terbuka ada dua tipe. Yang pertama ada di tanah dan ada bertipe panggung. Pengaruh suhu adalah tantangan utama pada kandang terbuka. Yang kedelapan, jelaskan pengaruh yang timbul penyakit terhadap unggas pedaging. Penyakit yang biasanya timbul pada unggas pedaging seperti berak darah. Biasanya nafsu makan berkurang, bulu kusam. Cara untuk mengatasinya kita harus membersihkan kandang dan juga menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kandang tersebut. Yang kedua ada tungau, yaitu penyakit kutu yang menyebabkan ternak gelisah, mematuk-matuk, mengkibas-kibas. Untuk pengendaliannya, kita bisa memisahkan ternak yang sakit dengan ternak yang sehat dan juga membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kandang tersebut. Pada contoh jurnal yang berjudul Studi Kasus Penyakit Ayam Pedaging di Kabupaten Sukabumi dan Bogor. Penulis Ening Wiedosar dan Suti Astuti Wahyu Wardani. Ayam pedaging sangat peka terhadap penyakit, terutama umur 10-20 minggu. Meningkat pada musim hujan. Penyakit yang biasanya seperti kolibasilosis, asites, gumboro, dan fulmolum. Ke-9. Jelaskan manajemen apa sajakah yang perlu dipersiapkan oleh peternak pada periode grower. Pada fase grower, melakukan penanganan yang lebih serius. Perlu diperhatikan perkandangan, pakan, pemotongan kuku, pencegahan penyakit, kontrol berat badan. Fase grower ini bertujuan untuk mengetahui bobot badan apakah sesuai standar apa tidak. Itulah jawaban saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.